Ya teman-teman, bagi sama saya, di sini saya akan merakit PC lagi ya, dimana PC-nya di bawah 3 juta. Mungkin paling banyak orang yang ingin mencari ini ya, karena harganya terjangkau sekali sih di bawah 3 juta. Ya dimana menggunakan Core i5 3550 dengan VGA GT 710 2 GB. Yang dimana di sini apa-apanya semua ini ya. Ini adalah pesanan dari orang Jakarta. Yang dimana dia tuh ingin ya gaming-gaming ringan lah, dan juga editing-editing ringan. Tidak terlalu banget, jadinya dia tuh budgetnya 3 juta, jadinya ini saya rekomendasikan. Yang dimana saya menggunakan Core i5 dan juga ada VGA GT 710. Dan di sini kalau contohnya seperti pemain Valorant atau main game-game ringan seperti Point Blank itu sangat sanggup, dan juga editing masih sanggup juga. Dan ini semuanya, dan sebelum saya lanjutkan untuk reviewnya dan juga partnya apa aja yang saya pakai di sini, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, ujung kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan juga jangan lupa sawer yang dimana nanti dananya untuk giveaway PC dari dana yang terkumpul di dalamnya situ semua. Dan itu juga penting sih. Dan yang pertama saya menggunakan Core i5 3550 yang dimana kenapa tidak pakai yang 3470 maupun 3570. Yang harganya 3570 itu harganya sangat mahal sekali, 600 ribuan. Ya hampir lah, terpaut sedikit. Kalau yang ini lebih murah, 550 ribu. Sedangkan 3470 dia itu masih sekitar 540 ribu. Terpaut 10 ribu tetapi masih bagus yang ini, 3550. Kalau menurutku lebih mending 3550 daripada 3470. Terpaut 1 GHz kecepatannya. Dan juga dia tuh mempunyai 4 core 4 thread untuk prosesornya. Dan selanjutnya saya menggunakan bobonya ini B75MA MSI mereknya. Saya tidak pakai H61 karena emang stoknya kosong, jadinya pakainya B75 ini. Yang dimana serinya ini lebih bagus daripada H61. Ini adalah serinya B ya. Dan di sini saya mendapat harga sekitar 450.000. Ya, murah sih terbilang seperti itu. Kalau di online harganya agak mahal ya. Tetapi saya juga dapat murah, dan juga ini sudah support SATA 3 untuk SSD, dan juga ada USB 3.0. Meskipun casingnya sini dia itu tidak ada USB 3.0 kalau nggak salah. Kalau yang H61 tersebut tidak ada 3.0 USB-nya, dan juga tidak ada SATA 3 untuk support SSD-nya. Dan nanti kita akan cek aja apakah cepat atau tidak, sama seperti yang bubu baru lah untuk kecepatannya lah. Selanjutnya saya menggunakan RAM. Ini RAM Samsung ya, ini ada dua di sini. Ini adalah second ya RAM-nya ini ya. Seperti ini. 2x4, 8 GB totalnya. Harganya 1.200.000 di online. Jadi saya membeli dua, jadinya 2x4 8 GB 400.000. Untuk bermain game maupun editing sangat cukup sekali karena 8 GB, dual channel juga. Dan selanjutnya VGA saya menggunakan ini ya, GT 710. 2 GB. Kalau nggak salah ini DDR-nya DDR3 ya ini ya, MSI ini. Dan sini ada portnya VGA, HDMI dan juga DVA. Ya seperti inilah, tidak ada kipasnya karena emang ini dingin sih. Jadinya hanya dikasih heatsink tebal di bagian MSI-nya ini. Dan ini juga recommend dan juga low profile, jadinya hemat daya ini untuk VGA-nya. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD AGI ini ya, yang gambarnya macan, garansi 3 tahun dari Genuine. Nih, AGI. Ini juga baru sih nih, dan juga kebanyakan ini dijual bundling ya. Tapi kita akan cek apakah ini bagus atau tidak dari segi bootingnya, dan juga kesehatannya apa bagus atau tidak. Ini harganya sekitar 280.000 lebih sedikit kalau nggak salah ini ya. Harganya di pojok sini untuk harganya. Seperti itu. Dan selanjutnya, oh ya, MSI tadi ini saya mendapatkan harga 450.000 ya. Yang selanjutnya saya menggunakan ini Hitachi. Ini 500 GB ya. Harganya 150.000. Ya standar sekarang sih yang second harganya 150.000. Merek Hitachi second. Ya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan ini power supply first player. Kalau dulu saya bilangnya one player ya, tapi ini first player saya juga. Ya saya salah ngomong, ini adalah first player yang dimana Blackshear 450 watt yang dimana sudah 80 plus kalau di websitenya. Tapi ini juga rekomend karena ya lebih bagus daripada Infinity kalau menurutku ya. Seperti itu. Dan ini sudah sangat sanggup sekali untuk mengangkat GT 710 dan juga Core i5 3550 ya. Selanjutnya, oh ya ini harganya itu 330.000 ya kalau yang power supply-nya ini. Selanjutnya saya menggunakan HSF Decool ini. Ini sudah saya review ya yang di video sebelum saya. Rekomend atau tidak kalau menurutku ya biasa aja sih kalau menurutku ini. Ya yang penting ada decoolnya dan juga ada kayak pelangi-pelanginya lah. Kurang lebih hampir sama dengan bawaan Intel. Jadinya ya sama aja sih dari segi harganya. Dan selanjutnya saya menggunakan fan casing ya, fan seri. Oh ya, ada satu lagi aku lupa ngambilnya, bentar.
Fan casing RX7 ini adalah LED-nya warnanya putih nih ya, ada white-nya di sini putih. Ini saya akan kasih pasang di casingnya ini. Di sini kan 12 cm. Nah, bisa lihat sendiri ya, 12 cm. Dan yang 8 cm di bagian belakang ini. Fungsinya ini mungkin saya ambil angin dari luar ke dalam, yang ini saya buang keluar, seperti itu fungsinya. Ini juga lupa saya kasih tadi, kasih sini aja. Kalau yang ini harganya 15.000, kalau yang ini 40.000, yang warnanya white, bukan yang RGB. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu casingnya. Casingnya ini casing power up standar. Yang dimana itu ada power supply-nya juga kalau yang ini, tapi saya pisah dan saya kasih power supply yang bagus. Karena power supply yang bawaan ini, ya kalau tanpa VGA nggak masalah sih. Kalau misal pakai ini aja nggak masalah. Tapi kalau tanpa VGA, lebih baik dan juga disarankan memakai power supply yang lebih bagusan daripada bawaan casing yang ini. Tadi itu saya buang aja, saya jual kembali di tempat lain. Tapi ini saya kasih harga 200.000 untuk casing standarnya. Ini ya, power up serinya aku juga lupa. Di bawah sini ada serinya ya. Seperti itu. Dan total dari semuanya yaitu di bawah 3 juta. Sekitar 2,9 juta. Sangat rekomend sekali. Jika kalian merakit ini ya. Ya dimana prosesornya ada 4 core baterai dan juga ada VGA-nya, RAM-nya 2x4 8GB dan juga sudah ada SSD, hard disk dan juga power supply-nya bagus meskipun casingnya standar. Dan kita akan lanjut saja ke reviewnya. Tapi kita rakit dulu dan kita lanjut ke reviewnya. Yuk. Lalu yang pertama saya akan tes untuk booting Windows ya, di mana saya akan klik tombol powernya sampai masuk ke desktop dan kita lanjut aja langsung. Dan dia mendapatkan 15 detik. Kalau menurutku ini sangat cepat sekali ya 15 detik karena hampir setara dengan NVMe yang biasanya. Meskipun dia itu support SATA 3, tapi ini sangat cepat sekali kalau menurutku. 15 detik, hampir setara dengan NVMe lah. Biasanya standarnya cepat sih SSD 20 detik lah, 20 detik ke bawah, tapi nggak sampai 15 detik. Tetapi kalau yang ini 15 detik, jadi terbilang cepat menggunakan SSD AGI. Dan kita lanjutkan saja ke HD Sentinel, dan kita cek dari segi kesehatan dan juga performanya. Yang pertama SSD-nya dia itu 100% semua, dari segi kesehatan dan juga performanya. Lalu dari segi suhunya 40 derajat, ya dia itu standar sih antara panas dan juga dingin. Jadinya standar untuk suhunya. Dan kita lanjut ke hard disk-nya, yang dimana dia itu mendapatkan 100% untuk performanya, kesehatannya 98%. Kenapa 98%? Karena ada satu bad sector, yang dimana pada saat awal tersebut dia itu 100% semua pada saat awal. Lalu pada saat saya install software dan juga yang lainnya, dia itu turun 98%. Jadinya ya seperti itulah. Ada beberapa kejadian seperti itu. Apabila kalian menghapus softwarenya atau aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan, dia bisa aja ke 100% lagi. Dan dia itu suhunya 32 derajat menggunakan Hitachi Second. Jadinya ini ya terbilang dingin sih kalau menurutku, 32 derajat. Dan selanjutnya saya menggunakan Crystal Diskmark untuk mengecek untuk kecepatannya SSD AGI, yang dimana mubuhnya ini dia itu support SATA 3 menggunakan mubuh P75. Dan kita tes, dia itu mendapatkan 494 untuk membacanya dan juga menulisnya 216. Meskipun rata-rata di H61 dia itu support SATA 3, tetapi di bagian membacanya pasti setengahnya lah, nggak sampai full, setauku seperti itu. Karena saya juga pernah mencobanya sih sebelumnya, meskipun support SATA 3. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan komen di bawah untuk mengenai ini. Dan kita lanjutkan saja ke HW Monitor untuk mengetes suhunya di bagian minimal dan juga maksimalnya. Dia itu minimalnya mendapatkan 38 derajat dan juga maksimalnya mendapatkan 75 derajat. Kalau menurutku dari segi minimalnya dia itu kurang lebih sama dengan stok cooler Intel biasanya. Tapi lebih bagus Intel sih, stok coolernya Intel biasa daripada ini kalau menurutku. Dan juga maksimalnya 75 derajat, ya panas sih. Tetapi nggak masalah, nggak sampai 80 derajat. Dia itu di running di tes CPU di Genesis R15 5 kali berturut-turut. Supaya tahu performanya, jadinya kelihatan 75 derajat untuk maksimalnya. Tapi saya lebih rekomen ke stok cooler Intel daripada deepcool yang standar seperti ini. Meskipun harganya lebih mahal ini, tapi ya dari segi bentuknya lebih bagus deepcool sih. Tapi dari segi performanya lebih bagus stok cooler Intel, meskipun terpaut sedikit. Dan kita lanjut ke Genesis R15, kita tes di bagian CPU-nya mendapatkan 485 CP.
Ya standar sih untuk i5 3550 ya standar, dan juga OpenGL-nya mendapatkan 31 fps menggunakan GT 710. Dan selanjutnya kita tes saja langsung ke game Valorant, yang dimana di settingan Full HD semua. Yang pertama di settingan low, minimal mendapatkan 89 fps, maksimalnya 141 fps, dan juga rata-ratanya 108 fps. Masih di atas 100 untuk rata-ratanya, masih nyaman lah. Dan kita lanjutkan saja ke medium, di minimalnya mendapatkan 70 fps, maksimalnya 128 fps, dan juga rata-ratanya 99 fps. Masih juga nyaman, masih di atas 60 fps lah. Dan kita naikkan ke settingan hack, yang dimana minimalnya 60 fps, maksimalnya 114 fps, dan juga rata-ratanya 84 fps. Masih nyaman juga sih kalau di settingan hack, yang dimana minimalnya aja masih 60 fps, apalagi rata-ratanya 84 fps, masih nyaman semua. Dan selanjutnya yang terakhir dari segi dayanya, yang dimana minimalnya pada saat saya idle tidak ngapa-ngapain di desktop, yaitu mendapatkan 37 watt. Sangat irit sekali kalau yang ini 37 watt. Ya maklum sih karena tidak menggunakan VGA yang tinggi ya, hanya GT 710, dia tuh wattnya kecil, dan juga maksimalnya mendapatkan 91 watt, tidak sampai 100 watt. Dan dia itu pada saat saya main game di Valorant, saya dengan Full HD dan juga hack, maksimalnya 91 watt. Seperti itu, dan kesimpulannya ini sangat rekomend sekali jika kalian menggunakan ini sebagai PC sendiri untuk ketik-ketik maupun main game-game ringan, tidak main game berat ya. Dan juga sebagai PC kantor maupun PC warnet yang ringan-ringan. Sangat rekomend dengan harga yang murah, serta mendapatkan performa yang lumayan cukup bagus. Dan semua linknya ada di deskripsi, dan ini daftarnya semua. Dan harganya sangat murah sekali, di bawah 3 juta. Ya 3 juta pas lah bisa dibilang seperti itu kalau ingin dibulatkan. Dan tinggal beli aja jika kalian berminat ini langsung, sebelum harganya pada naik semua. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, dan terima kasih sudah menonton.